Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Septiani Fatullah dari kelas Fase F Lanjutan Brilian. Di sini saya akan mempresentasikan aksi pemberdayaan komunitas. Jadi, apa sih aksi pemberdayaan komunitas? Jadi, aksi pemberdayaan komunitas itu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan mengembangkan potensi lokal. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya aksi pemberdayaan komunitas itu terbagi menjadi 7. Ada pemberdayaan bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan bidang teknologi. Di sini saya akan menjelaskan pemberdayaan bidang sosial. Jadi pemberdayaan bidang sosial adalah upaya untuk membantu warga negara yang mengalami masalah sosial agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Contohnya itu kelompok usaha bersama atau KUB. Yang kedua itu pembinaan dan pengembangan lembaga kesejahteraan sosial. Yang ketiga itu pembinaan dan pengembangan pekerjaan sosial. Baik, selanjutnya pemberdayaan bidang budaya. Pemberdayaan bidang budaya itu meningkatkan kualitas kebudayaan suatu masyarakat, bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah sebagai identitas masyarakat. Contohnya itu pelatihan menari, membatik, atau membuat kerajinan tangan tradisional. Yang kedua, program keberagaman. Yang ketiga, kelompok sumber daya karyawan. Selanjutnya ada pemberdayaan bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan ini untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang pendidikan. Tujuannya itu agar masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Contohnya itu pelatihan guru, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, dan program kerja paket untuk anak putus sekolah. Selanjutnya ada pemberdayaan bidang ekonomi. Pemberdayaan bidang ekonomi ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi mereka. Tujuannya itu agar masyarakat dapat lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Contohnya itu pengembangan usaha kecil dan mencegah atau UKM. Yang kedua itu teknologi dan inovasi. Yang ketiga itu pelatihan keterampilan dan pendidikan ekonomi. Selanjutnya ada pemberdayaan bidang kesehatan. Jadi pemberdayaan bidang kesehatan ini adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam bidang kesehatan. Tujuannya itu adalah agar masyarakat lebih mampu mengatasi masalah kesehatan. Contohnya itu penyuluhan kesehatan, pembinaan UKBM. Yang ketiga itu pengembangan peran petugas puskesmas. Selanjutnya ada pemberdayaan bidang lingkungan. Jadi pemberdayaan lingkungan adalah upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas masyarakat. Tujuannya itu untuk mencapai keselarasan antara manusia dan lingkungan, serta untuk memanfaatkan sumber daya secara bijak. Contohnya itu partisipasi masyarakat dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, kepedulian masyarakat terhadap informasi lingkungan. Yang ketiga itu rekayasa lingkungan sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, yang terakhir, pemberdayaan bidang teknologi. Jadi pemberdayaan teknologi ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan akses masyarakat terhadap teknologi agar bisa menggunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuannya itu untuk mendorong inovasi di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan kesehatan, dan juga meningkatkan literasi teknologi di masyarakat. Contohnya itu pelatihan penggunaan internet untuk usaha kecil seperti cara berjualan online lewat marketplace. Terus yang kedua itu penyediaan laptop atau gadget untuk pelajar di daerah terpencil. Yang ketiga itu pengenalan software pertanian pintar untuk meningkatkan hasil panen pertanian. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai aksi pemberdayaan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.